Oke. Materi malam ini adalah resume atau eh, summary, dari ringkasan dari apa yang sudah kita bicarakan dan yang harus ada dalam teori statistika satu, ya. Teori statistika inferensia satu. Ya. Nanti materinya akan saya share setelah perkuliahan biar fokus, ya. Nanti materinya akan saya share setelah perkuliahan biar fokus. Oke, oke. Saya mau share screen dulu. Ini sudah. Oke, pindah ke atas dulu. Ya. Nah, eh, dalam teori statistika inferensial satu itu fokusnya adalah mengenai estimasi, ya. Estimasi parameter, khususnya parameter yang berkaitan dengan distribusi dari Paubaca atau sebaran Paubaca itu sendiri. Ya. Eh, Andaikan kita notasikan, biasanya secara umum kita notasikan bahwa parameter itu dengan theta. Ya, sekali lagi ya, parameter itu adalah sesuatu yang mencirikan populasi. Nah, sesuatu yang mencirikan populasi di sini, sesuatu yang mencirikan distribusi dari Paubaca itu secara umum kita sebut theta. Nah, andaikan T itu adalah estimatornya, karena umumnya parameter ini tidak diketahui, kita bisa mengestimasi, ya. Kita bisa mengestimasi dengan sebuah alat atau estimator yang kita sebut T. Jadi T itu tidak lain juga statistik. T itu statistik. Sekali lagi ya, statistik itu fungsi dari data. Jadi kalau kita lihat nih, suatu statistik T yang merupakan fungsi T kecil, ya, fungsinya T kecil. Jadi biasanya kita pakai F nih, T kecil, T dari karena di sini estimatornya kita gunakan T besar, ya. Dari baca X1 sampai Xn. Ini dikatakan ini digunakan untuk mengestimasi nilai dari fungsi dari theta ini. Jadi tau theta itu bisa sama dengan theta, tau theta bisa sama dengan theta kuadrat, bisa sama dengan log theta dan sebagainya. Nah, sebut saja namanya tau theta. Secara umum yang mau kita estimasi adalah suatu fungsi dari parameter. Ya. Nah, jadi dikatakan sebagai suatu estimator dari tau theta itu, ya. Dan kalau memakai notasi argumennya huruf besar itu apa namanya estimatornya, kalau nilainya pakai huruf kecil, ya, huruf kecil. Ini nilainya, nilai dari eh, yang kita estimasi itu, jadi nilai estimasinya. Nah, telah kita pelajari bahwa metode yang digunakan untuk mendapatkan estimator itu, yang pertama kali adalah metode momen, namanya metode momen. Di mana kalau kita perhatikan bahwa metode momen ini, ya, itu sebetulnya tidak lain adalah menyandingkan, ya, menyamakan, ya, menyamakan antara momen di sekitar titik pusat. Nah, jadi momen ke berapa? Momen ke J. J itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Momen ke J di sekitar titik pusat yang notasinya eh, disajikan dalam persamaan ini, ya, 921 ini, ya. Jadi andaikan ini suatu populasi dengan fungsi kepekatan peluang, secara umum ini parameternya bisa saja sampai K, secara umum, kan ini kan bicara umum, ya. Nah, tergantung satu atau lebih parameter nih kan, satu atau lebih, ya. Nah, metode momen ini menyamakan. Kalau kita notasikan seperti tadi, eh, momen, ini momen, ya, momen itu kita bicara populasi, momen populasi atau momen ke J di sekitar titik pusat, artinya nilai harapan dari X pangkat J, nilai harapan X pangkat J, J-nya bisa 1, 2, 3 sampai K, sampai sebanyak apa namanya parameter yang dipakai dalam sebaran baca tersebut, ya. Nah, artinya
Di sini kita perlu mengetahui momen ke K di sekitar pusat dari tiap sebaran pemubah acak yang kita pernah pelajari. Nah, di bagian halaman terakhir dari apa namanya sheet ini atau presentasi ini itu ada ringkasan dari eh, pembaca baik diskrit maupun kontinu yang berkaitan dengan setidaknya nilai harapan X pangkat 1 atau nilai harapan X atau momen pertama di sekitar titik pusat. Nah, ini kalau metode momen kita samakan bahwa apa yang kita peroleh di sini itu kita sama dengankan, jadi kita sama dengankan dengan momen ke K, ya momen ke K pertama dari momen sampel ini ya, momen sampel. Jadi kalau di sini pakai mu, di sini pakai m. Yang tidak lain adalah seperti rata-rata, kalau J-nya 1 ya rata-rata. Tapi kalau J-nya momen ke J-nya bukan 1 ya jumlah dari X pangkat J, ya, jumlah dari XI pangkat J, I dari 1 sampai N dibagi N. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini disamakan, disamakan. Ah, misalnya teladannya, ini kalau kita punya sampel acak dari suatu distribusi dengan parameter ya yang tidak diketahui. Sebut saja namanya mu dan sigma kuadrat ya. Minnya mu, variannya sigma kuadrat ya. Eh, dari notasi ini mu satu aksen atau eh, momen di sekitar titik pusat, momen pertama di sekitar titik pusat ini notasinya mu ya. Sedang varian itu kita tahu adalah sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nah, nilai harapan X kuadrat ini ya tidak lain adalah mu 2 aksen. Sedang mu biasa ini adalah mu 1 aksen. Jadi ini sehingga varian ini bisa dinotasikan kalau kita menggunakan momen di sekitar titik pusat, yaitu momen kedua di sekitar titik pusat dikurangi momen pertama di sekitar titik pusat dikuadratkan. Nah, sehingga metode momennya merupakan jawaban dari yang pertama ini, yang pertama kan kita sandingkan M1 aksen, jadi M1 aksen ini momen sampel pertama ya, momen sampel pertamanya sama dengan mu 1 aksen. mu 1 aksen ya, mu 1 aksen tidak lain adalah mu ya. Jadi eh, M1 aksennya sama dengan mu topi ya. Sedangkan dari varian ini kan ada dua parameter, berarti kita harus menggunakan dua dua apa? Dua momen di sekitar titik pusat. Momen pertama dan momen kedua. Nah, dari momen kedua ini diperoleh sama dengan aksilan sigma kuadrat ya. Ini karena sigma kuadrat sama dengan mu 2 aksen dikurang mu 1 aksen kuadrat, maka sigma kuadratnya M2 aksennya sama dengan sigma taksiran sigma kuadrat ditambah mu topi kuadrat atau taksiran mu dikuadratkan. Nah, sehingga metode momen menghasilkan mu topinya atau taksiran mu-nya itu tidak lain adalah rata-rata. Jadi jumlah XI pangkat pangkat J-nya 1 di bagian ya. Dan taksiran sigmanya sama dengan ini ya. Momen kedua sampel dikurangi X rata-rata kuadrat karena ini taksiran dari mu-nya adalah X rata-rata dikuadratkan. Atau kalau mau diringkas ini menjadi XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan uh, ini kan taksirannya ya. Berbeda sedikit dengan uh, varian sampel ya, varian sampel S kuadrat yang pembaginya adalah N-1. Nah, yaitu uh, kalau di sini dibaginya N bukan N-1 ya. Oke. Nah, ini bisa lihat kalau begitu MME dari sigma kuadrat ini ada kaitannya dengan varian sampel yang tadi saya bicarakan. Sehingga taksiran sigma kuadrat ini kira-kira
kalau dituliskan sebagai fungsi dari uh, varian sampel itu n-1 per n, ya, n-1 per n kali s kuadrat, yaitu, ya. Karena kalau s kuadrat, ya itu pembagi di sini n-1, ya, sehingga taksiran estimator varian dengan menggunakan MME ini sama dengan n-1 per n kali sigma s kuadrat, ya. Hal lain misalnya, ini teladan lain, kalau kita punya sebaran eksponensial dua parameter. Dua parameter itu, ini kebetulan yang parameter yang pertama itu angka 1, konstan. Jadi parameternya konstan. Sehingga kita tahu dari, kalau belum terbiasa, nah, kita harus mencari mu, ya, mu atau nilai harapan dari XI ini, yang distribusinya adalah eksponensial dua parameter, parameter pertama 1, yang kedua eta. Itu sama dengan 1 plus eta. Nanti bisa dilihat di tabel sebaran, ya, 1 plus eta. Nah, dengan demikian kita bisa menyamakan karena taksiran ini adalah momen pertama sampel itu adalah X rata-rata, karena jumlah XI dibagi N, ya. Ini X rata-rata. Kemudian eh, untuk momen populasinya 1 plus, ya, nah, karena ini sudah disama dengankan, karena sudah disandingkan antara sampel dan populasi, maka eta ini dikasih topi. Jadi sehingga eta sama dengan X rata-rata dikurang 1. Ya, X rata-rata dikurang 1. Teladan lain misalnya kalau kita punya gamma. Gamma, ya, gamma itu dua parameter, theta sama kappa. Eh, kita tahu mu atau nilai harapan X itu, atau momen pertama di sekitar titik pusat, itu sama dengan kappa kali theta. Sedangkan variannya itu, sorry, momen kedua di sekitar titik pusat itu sama dengan varian ditambah mu kuadrat, di mana kita tahu varian dari gamma itu kappa theta kuadrat. Kalau kan ditambah mu-nya, sedang mu-nya kita tahu di sini mu-nya sama dengan kappa theta, kalau dikuadratkan sama dengan kappa kuadrat theta kuadrat, sama dengan ini, ya. Sehingga kita bisa buat bahwa kita selesaikan dua persamaan ini, ya. Kappa topi theta topi itu sama dengan x kuadrat, x bar atau x rata-rata, kappa topi 1 plus kappa topi theta topi kuadrat sama dengan ini. Sehingga kita bisa dapatkan penduga momen dari theta dan kappa dari sebaran gamma ini adalah seperti ini, ya, seperti ini. Tentunya dengan kita harus menyelesaikannya dari kedua persamaan ini, ya. Ini persamaan pertama, kappa topi theta topi sama dengan x bar. Yang kedua, kappa topi 1 plus kappa topi theta topi kuadrat sama dengan momen sampel kedua di sekitar titik pusat. Dapatlah ini, ya. Oke. Itu metode momen. Jadi intinya metode momen ini adalah menyamakan momen populasi dengan momen sampel. Jadi momen ke J-nya. Kalau kalau parameternya 2, ya sampai 2. Kalau parameternya cuma 1, ya 1 saja, ya. Oke. Oke, ini agak lambat. Nah, ya. Sekarang metode yang kedua itu maksimum likelihood. Kalau tadi metode pertama itu metode momen, ini maksimum likelihood. Pertama kita harus pahami yang dimaksud dengan likelihood, ya, fungsi likelihood itu adalah fungsi kepekatan peluang bersama. Fungsi kepekatan peluang bersama dari eh, variabel acak sebanyak n ini. Jadi X1, X2 sampai Xn. Nah, ini memiliki eh, fungsi kepekatan peluang bersama. Sebut saja namanya fx1 sampai xn, theta. Ya. Ini yang disebut dengan fungsi likelihood. Ya. Andai kan x1 sampai xn ini merupakan contoh acak, ya, contoh acak, ya, dari suatu fungsi kepekatan peluang tertentu, ya, maka likelihood tersebut merupakan hasil kali. Hasil kali.
ya. Karena ini kalau misalnya ini identik, ya identik artinya parameternya itu sama, theta theta semua. Yang membedakan ini adalah sampel urutan ke 1, 2 sampai n, ya. Jadi hasil eh, fungsi kepekatan peluang bersama ini merupakan hasil kali dari fungsi kepekatan peluang masing-masing. Kalau contoh tersebut acak dan identik, ya, acak dan identik. Nah, ini sering disebut dengan L theta. Kita sebut L theta saja, ya. Likelihood theta. L-nya likelihood, ya. Nah, tujuan dari karena kita bicara mencari estimator, ya, yaitu suatu statistik yang digunakan untuk mengestimasi theta itu berapa. Nah, sesuai dengan namanya, ini menggunakan namanya maksimum likelihood. Berarti kita mencari theta di antara theta yang ada di dalam ruang parameter theta, omega ini, ya. Omega ini ruang parameter, ya, yang isinya semua kemungkinan theta, ya. Jadi kalau L theta ini adalah fungsi kepekatan peluang bersama, di mana theta berada dalam ruang parameter dari U baca X1 sampai Xn, ya, dan ini adalah nilainya, kita perlu mencari sebuah theta. Nah, sebuah theta yang memaksimumkan fungsi likelihood tersebut, ya. Nah, nilai yang memaksimumkan itu disebut theta topi. Ya, theta topi yaitu theta yang memaksimumkan likelihood ini. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, teladan pertama ini adalah teladan dari eh, sebaran Poisson. Nah, sebaran Poisson itu punya fungsi kepekatan peluang E min theta, theta pangkat X dibagi X faktorial. Nah, andaikan ini adalah contoh acak, disebut di sini random sample, contoh acak dari distribusi Poisson dengan parameter theta, maka likelihood-nya merupakan hasil kali dari fungsi kepekatan peluang masing-masing. Karena ini identiknya, di sini dengan E pangkat min theta. Theta pangkat XI dibagi XI faktorial. Di sini dikalikan. Nah, sehingga hasil kalinya menjadi ini. Ya, E pangkat min N theta, jadi E pangkat min theta-nya ada sebanyak kaliannya N. Jadi E pangkat min N theta, theta pangkat X1 kali theta pangkat X2 sampai theta pangkat Xn. Jadi theta pangkatnya jumlah. Ya. Di bawah ini hasil kali dari masing-masing faktorial, X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya. Ya. Nah, ini L theta. Nah, kita bisa saja mencari theta, ya, dengan cara kalkulus ini, ya. Dengan cara kalkulus mencari theta dari rumus pertama ini. Tetapi kalau dari rumus pertama ini sepertinya agak panjang karena di sini ada theta sebagai bilangan dasar, di sini theta ada sebagai pangkat. Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi nanti hasilnya itu berbeda, kita bisa melakukan ln dari fungsi likelihood tersebut. Kenapa ln akan tetap menghasilkan theta yang sama, yaitu theta yang maksimumkan fungsi likelihood? Karena ln ini fungsinya fungsi naik, monoton naik. Ya, monoton naik. Oke? Nah, jadi kita gunakan fungsi ln. Kok nggak fungsi yang lain? Karena kita tahu ini adalah perkalian yang diantaranya ada pangkatnya, ya, dan diantaranya ada bilangan dasar E. Jadi kita gunakan ln. Jadi ln log likelihood sama dengan ini dilogkan, ya. Setelah dilogkan, kemudian eh, hasil turunan ini disama dengan nolkan. Nah, sebetulnya pada saat menyama dengan nolkan ini, si parameter ini sudah ada topinya. Sehingga hasil ini adalah min N ditambah, ya, jumlah XI dibagi theta sama dengan 0, yang kalau kita cari theta tersebut
sama dengan jumlah XI dibagi N, yang tidak lain adalah rata-rata. Ya, rata-rata. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa si rata-rata ini, ya, si rata-rata ini, theta topi itu akan memaksimumkan fungsi ini? Maka cara yang paling gampang adalah menggunakan dalam teori kalkulus ini eh, turunan kedua dari log likelihood tadi. Jadi turunan kedua dari ini, turunan kedua dari yang sebelah ini ya terhadap theta ya. Ini min n ini kan konstanta, tinggal ini aja. Jadi min ini ya, min ini. Nah sekarang kita tahu xi xi itu untuk Poisson nilainya dari 0 sampai tak hingga ya 0, 1, 2 dan seterusnya. Artinya xi itu positif, nggak mungkin negatif. Ya. Theta di sini x rata-rata. Datanya positif, rata-ratanya juga positif. Jadi argumentasinya begitu. Ya. Apalagi dikuadratkan, sehingga yang dijumlahkan ini pasti positif. Nah, di sini ada tanda min. Apapun hasil di sini positif, artinya secara keseluruhan bahwa turunan kedua dari log likelihood ini negatif. Nah, kalau turunan keduanya itu negatif, bila mana theta topi ini dimasukkan di sini, maka theta topi ini membuat log likelihood itu maksimum. Ya, jadi itu teorema kalkulus untuk meyakinkan bahwa apa yang kita peroleh di sini ini kan belum tentu, karena turunan turunan pertama yang membuat nilai yang membuat turunan pertama sama dengan nol itu bisa maksimum, bisa minimum, bisa juga titik belok. Nah, bisa juga titik belok ya. Jadi untuk meyakinkan kita harus buat turunan keduanya ini ya lebih kecil dari nol. Dan ini memang lebih kecil dari nol. Argumentasinya bahwa semua XI itu tidak negatif ya. Dan theta rata-rata. Rata-rata bilangan yang tidak negatif positif, sehingga ini yang kita jumlahkan positif ya. Oke. Nah, ini adalah teladan pertama. Nah, teladan kedua itu ya. Tapi sebelum sebelum kita bicara teladan kedua, kita eh, ada sebuah teorema atau sifat di sini ya, namanya invariant property. Ya. Andaikan theta topi tadi itu adalah maksimum likelihood dari theta. Jadi maksimum likelihood dari theta. Jadi misalnya dalam dalam kasus ini maksimum likelihoodnya adalah x rata-rata ya. Dan u theta adalah fungsi dari theta. Misalnya theta kuadrat atau sepertheta, sebagainya ya. Maka maka eh, maksimum likelihood dari fungsi tersebut itu ya tinggal masukkan saja. Kalau u theta ya eh, nilai theta tadi berapa? Misalnya x rata-rata. Jadi misalnya berapa kalau u tetanya e pangkat min theta, ya berarti taksirannya MLE-nya menurut MLE ini, menurut invariant property ini ya e pangkat min x rata-rata. Ya. Nah, jadi begitu. E pangkat min rata-rata. Kalau ini misalnya teladannya, bagaimana kalau peluang, jadi kalau yang kita estimasi itu adalah ini dalam hal ini contoh acaknya berasal dari distribusi eksponensial dengan parameter theta ya. Jadi L-theta-nya adalah hasil kali dari sepertheta E pangkat min X per theta, XI per theta. Sehingga ini adalah likelihood-nya. Ya, ini likelihood-nya kalau dilogkan ya. Jadi kalau dilogkan ini menjadi suku-sukunya terpisah-pisah masing-masing ya. Itu untuk salah satu keuntungannya. Turunan dari ini adalah eh, min n per theta ditambah jumlah xi per theta kuadrat dengan menyama dengankan hasil ini dengan nol, akan kita peroleh theta topi sama dengan x rata-rata. Kok sama ya, kebetulan aja sama. Nah, kebetulan aja sama. Nah, fokusnya ini kalau mau diperiksa lagi ya turunan keduanya ya caranya sama seperti yang ini ya. Bahwa untuk meyakinkan bahwa x rata-rata itu maksimum likelihood untuk eh, contoh acak berukuran n dari distribusi eksponensial. Ini di sini fokusnya adalah berapa peluang X lebih besar dari satu ini. Nah, itu adalah peluang
X lebih besar dari 1 itu adalah E pangkat min seper theta. Sehingga kalau theta tadi sama dengan X rata-rata, maka MLE dari maksimum likelihood estimator dari E pangkat min seper theta ini ya E pangkat min seper X rata-rata. Itu ya. Oke, ada terlalu cepat nih. Ada beberapa kasus di mana MLE itu ya eh, ada, tetapi cara mencarinya tidak dengan cara kalkulus seperti ini. Nah, hal ini kuncinya. Jika support tergantung parameter, maka MLE tak dapat diselesaikan dengan kalkulus diferensial. Ya. Maksudnya begini, dalam teladan ini diskrit nggak ada masalah nih, diskrit nggak ada masalah ya. Tapi yang ini, yang continue ini, ya, XI di sini, setiap data di sini itu harus positif, kan tidak tergantung theta. Bagaimana dengan eksponensial dua parameter ini? Ya. Ini eksponensial dengan dua parameter. Kalau ini eksponensial biasa, satu parameter. Ini dua parameter. Meskipun parameter pertamanya ini satu. Ya. Nah, sehingga likelihoodnya ini tergantung dari XI. Ya, ini kan untuk XI, semua XI yang lebih besar atau sama dengan eta. X1 harus lebih besar dari eta, X2, X3, sampai Xn harus lebih besar dari eta. Kalau ada salah satu XI yang lebih kecil dari eta, maka likelihoodnya nol. Nah, oleh karenanya, si likelihood itu bisa direpresentasikan sebagai uh, kalau ini disederhanakan jadi n e pangkat n kali eta dikurang rata-rata. Nah, itu berlaku untuk semua XI, semua pengamatan yang lebih besar dari atau sama dengan eta. Artinya, siapa yang paling dekat dengan eta? Yang paling dekat dengan eta adalah statistik terkecilnya. Nah, statistik terkecil itu yang membuat fungsi likelihood-nya maksimum. Ya, maksimum di sini. Nah, jadi ini nggak pakai kalkulus. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya kita gunakan statistik dataan. Entah dia minimumnya atau maksimumnya. Ya. Oke, oke. Baik. Jadi kalau tadi teladannya itu untuk parameternya cuma satu, walaupun disebutkan di teladannya untuk eksponensial dua parameter, tapi parameternya yang satunya konstan, ya satu, yang kedua eta. Nah, apabila beberapa parameter sekaligus yang kita mau cari, ya, kita mau estimasi sehingga memaksimumkan likelihood, itu pengembangannya sama. Jadi masing-masing harus dicari dengan cara seperti tadi. Bisa dengan kalkulus, bisa tidak dengan kalkulus, atau kombinasi kalkulus dan statistik tataan. Ya. Sifat invariannya juga sama. Jadi kalau kalau theta topi ini misalnya ada sebanyak k parameter yang diestimasi, ya, ada sebanyak k parameter diestimasi dengan metode maksimum likelihood ya, maka maksimum likelihood dari fungsi masing-masing ini ya, adalah sama, tinggal tinggal masukkan saja tambah theta yang theta masing-masing theta itu berapa, ya, dimasukkan di situ. Kan datanya bisa saja masing-masing fungsi tau ini adalah fungsi dari beberapa theta, tinggal masukkan saja. Oke. Nah, ini teladan yang pertama di sebelah kanan ini kalau kita bicara distribusi dari contoh acak itu normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Ya. Ini contoh acak ini set of random variable dan set of berarti dia satu gugus ya. Nah, masing-masing memiliki rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Jadi sigma kuadratnya diganti dengan istilah ini theta biar biar mudah. Kan kadang-kadang kita turunan dari sigma kuadrat ini sama aja turunan dari theta gitu. Jadi notasi sigma kuadratnya diganti dengan theta sama aja. Nah dari sini kita harus
harus cari ini turunan pertamanya terhadap mu. Turunan pertama terhadap theta, ya kan? Terhadap mu kita dapatkan ini ya. Terhadap theta kita dapatkan ini masing-masing ini disama dengankan 0. Nah, setelah disama dengankan 0, ini turunan pertama terhadap alright, estimator mu-nya sama dengan rata-rata. Estimator dari tetanya sama dengan ini ya, tadi seperti yang di sana. Nah, terus gimana untuk memeriksa bahwa keduanya maksimum? Nah, itu pakai kalkulus ganda. Tapi intinya sama. Intinya sama. Jadi apa namanya? Kita pakai turunan keduanya ya. Turunan kedua bersama ini. Ada turunan terhadap mu, turunan kedua terhadap mu, ada turunan terhadap theta, ada turunan kalau ini setelah ini terhadap mu kemudian terhadap theta, ini terhadap theta kemudian terhadap mu. Sebetulnya harusnya sama gitu ya. Coba nanti bisa bisa dicari itu. Oke, intinya caranya seperti itu kalau mau memeriksa emang benar dua-duanya ini membuat likelihood-nya maksimum. Itu caranya seperti itu. Ini setidaknya kita sudah sampai ke mendapatkan estimatornya ya. Untuk contoh acak dari distribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat ya. Nah, ini kebetulan dua-duanya itu uh, ada bentuknya ya, ada bentuknya begini, kita dapatkan dengan cara kalkulus, dengan cara kalkulus. Nah, yang di bawah ini eh, eksponensial dua parameter. Yang tadinya satu ini kita ganti dengan theta, yang aslinya. Eksponensial theta eta. Nah, kalau diperhatikan, ini mirip seperti eksponensial biasa, kecuali x-nya ini dikurangi dengan eta. Yang mana eta ini, kalau etanya ini sama dengan 0, ini apa namanya eksponensial biasa, regular eksponensial ya. Ini shifted, samanya shifted eksponensial ke arah sebelah kanan. Jadi X-nya harus lebih besar dari atau sama dengan eta. Artinya arti variabel ini tergantung dari parameter. Nah, kalau seperti ini yang bagian eta ini tidak bisa diselesaikan dengan kalkulus. Yang bisa diselesaikan dengan kalkulus turunan pertama itu yang etanya. Sorry, yang tetanya ya. Yang etanya nggak bisa. Oke? Jadi likelihood-nya tulis dulu di sini likelihood-nya. Dan ini berlaku untuk semua XI yang lebih besar dari eta. Bayangkan saja cara yang paling gampang adalah kalau semua data itu harus lebih besar atau sama dengan eta, berarti yang paling dekat dengan eta adalah yang terkecilnya, statistik terkecilnya, statistik minimumnya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi gitu. Ini statistik minimumnya itu juga apa namanya yang membuat likelihood-nya maksimum, ya. Oke. Karena kalau ini terkecil kan pengurangnya paling kecil, ya, pengurangnya paling kecil. Logikanya begitu. Nah, ini juga sama di sebelah kiri. Ini terusannya ya. Jadi kalau yang tetanya itu dengan kalkulus, yang yang etanya tidak dengan kalkulus, dengan pendekatan statistik rataan. Oke. Oke, teladan lain lagi. Ini gamma. Gamma dua parameter. Gamma dua parameter. Kenapa? Nah, jadi likelihood-nya kita tuliskan parameternya semua nih. Ada theta, ada gamma ya. Gamma, kalau gamma saja ini kan 1/θ pangkat kappa, gamma kappa, xi pangkat kappa min 1, pangkat min xi per theta, gitu kan, x per theta. Nah, kalau likelihood-nya karena dia random sample, berarti perkalian dari semua itu. Sehingga ini pangkat theta ini bukan hanya kappa, tapi n kappa, karena ada sebanyak n. Kemudian gamma kappa ini dikalikan sebanyak n kali, jadi gamma kappa pangkat n. Kemudian di sini XI pangkat kappa min 1. Padahal di sini perkaliannya XI-nya bilangan dasar. Karena bilangan dasar ya yang sama pangkatnya. Jadi kan sama aja X1 kali X2 kali X3 sampai Xn. Nah, ini nulisnya pakai pi ya. Di sini pakai sigma karena ini pangkat dari bilangan eksponen. Pangkat X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn. Ya. Sehingga likelihood-nya seperti ini.
ya. Dan turunannya harus ke masing-masing menurut theta dan menurut kappa. Kalau parameternya lebih dari dua ya ada tiga ya tiga, empat ya empat dan seterusnya. Nah, nanti bisa bisa diperhatikan kalau kita bicara regresi gitu kan, parameternya banyak itu. Ada beta nol, beta satu, beta 2 sampai beta, apalagi generalized model ya lebih banyak lagi. Ini yang dua aja dulu ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kalau kita selesaikan dari kedua persamaan ini, jadi dibuat ini sama dengan nol, arti ya untuk setiap eh, turunan ini yang kita sudah sama dengan nol kan, maka parameternya dikasih topik ya, atau tanda yang lain misalnya. Nah, jadi yang pertama ini eh, kita notasikan ini bukan topi tapi X tilde. Kalau kita buat yang namanya X tilde itu adalah eh, hasil kali XI kemudian diakarkan pangkat N, ini tidak lain adalah rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik. Kalau rata-rata aritmatik kan jumlah XI dibagi N. Kalau semua XI dikalikan, hasilnya berapa diakarkan pangkat N, itu rata-rata geometrik. Ya. Dan kalau ini dimisalkan seperti ini, maka eh, kemudian ada kita gunakan psi. Fungsi psi, argumennya kappa ini adalah rasio dari turunan pertama. Ini gamma aksen. Kappa dibagi gamma kappa ya. Ini sebut saja namanya fungsi psi. Ya. Fungsi psi begini. Ya. Oke, maka maka cara pengaturan untuk mendapatkan theta topi dan kappa kappa kopi ini, kappa topi ini adalah seperti ini ya. Ini kan eh, kalau tetanya mungkin lebih gampang ya. Tapi walaupun di sini juga tetanya tergantung kappa juga, jadi saling terkait ini, saling terkait. Nah, yang seperti ini tidak punya close form, jadi tidak bisa punya jawaban seperti yang telah dan sudah-sudah. Nah, oleh karenanya di sini kita bisa menggunakan jawabannya secara numerik, ya, secara numerik. Sehingga misalnya ini maksimum likelihood-nya ya, ini untuk sebaran gamma itu kita bisa eh, ini sudah dibuatkan sama Greenwood sudah dipelajari sama Greenwood sama Duran ya. Bayangin tahun 60 ini. Nah, ini untuk M di antara 0 sampai 0,5772 itu taksiran kapanya ini. Ini taksiran kapanya. Nah, untuk M yang lain, taksiran kapanya ini. Untuk M lebih besar dari 17, taksiran kapanya sama seper M. M-nya apa? M-nya log dari ini tadi. Log dari theta tadi, theta topi. Nah, jadi tidak selamanya bahwa eh, estimator dengan menggunakan fungsi pembangkit momen itu juga punya bentuk yang sederhana. Punya closed form. Gitu ya. Nah, oke. Okay. Bisa saja, ya bisa saja persamaan maksimum likelihood-nya itu harus dicari dengan cara numerik selain yang tadi itu. Kalau ini kan numeriknya masih bisa sudah ada yang mensimulasikan ya. Sebetulnya walaupun begitu masih masih ada salah satu dari parameternya yang punya bentuk closed form ya. Kalau ini nggak bisa sama sekali ya. Contohnya Weibull. Distribusi Weibull ini sering dipakai dalam eh, statistik reliabilitas ya, reliabilitas ya. Fungsi kepekatan peluang Weibull itu ini ya, nanti bisa dikoreksi ini Weibullnya dua parameter theta beta ya. Tentunya untuk X yang positif eh, dan parameternya juga positif. Ini kalau kita kita lihat bahwa Weibull ini sebetulnya bentuk umum dari ya bentuk umum dari eksponensial. Ya, kalau misalnya beta ini satu, kalau beta ini satu, ini jadi eksponensial seperti theta x pangkat ya kan, seperti theta ini pangkat pangkat nol, jadi ini hilang. Jadi kalau beta satu, beta sama dengan satu, ini eksponensial biasa. Ya, nah seperti biasa, ini kita logkan dulu, kita cari L-nya,
likelihood-nya, kemudian ini log likelihood-nya, kemudian dicari turunannya terhadap theta dan terhadap beta. Ini kemudian dibuat sama dengan nol. Nah, setelah menggunakan artinya setelah peringkasan-peringkasan aljabar ini, ya, kita dapatkan suatu fungsi dari beta, ya, yang membuat ini sama dengan nol. Dan tapi tetanya punya bentuk nih. Tetanya adalah jumlah xi per pangkat beta per n, nilainya berapa dipangkatkan super beta. Nah, itu hanya bisa diperoleh, ya, nanti taksiran betanya itu dengan Newton-Raphson, dengan iterasi ini. Nah, dan nilai awalnya dan sebagainya, ya, mencari fungsi G dulu, ya. Kalau fungsi G sudah dapat, ya, nanti terus permasalahan kedua adalah nilai awal, gitu ya. Oke. Jadi nilai awalnya di sini sebut saja beta 0 ini, ya. Oke. Nah, ini jadi tidak selamanya maksimum likelihood itu punya closed form. Oke, jadi itu sementara untuk mendapatkan estimator parameter. Parameter apa? Parameter dari distribusi. Entah itu Poisson, entah itu binomial, entah itu eksponensial, bahkan semua semua distribusi itu punya parameter. Sesuatu yang menjadikan populasi. Kita mau tahu itu. Nah, nah, tentunya tentunya bisa dicari dari metode momen, bisa dicari juga dengan maksimum likelihood, atau metode yang lain itu nebak-nebak. Di awal perkuliahan kita juga metode guessing, metode nebak-nebak itu kan. Nah, itu metode menebak namanya itu. Nah, yang ilmiah ya ini metode momen dan metode maksimum likelihood. Ya, kalau yang apa namanya di awal metode guessing itu ya pakai argumentasi, ya. Oke. Nah, bagaimana kita mengevaluasi bahwa estimator itu baik apa enggak? Ya. Nah, evaluasi pertama itu yang disebut ketidakbiasan. Nah, ketidakbiasan. Suatu parameter T, satu estimator T, sorry, suatu estimator T ini dikatakan estimator yang tidak bias, ya, dari apa yang kita estimasi, yaitu tau theta itu, ya, jika ini syaratnya. Ini kan bahasa statistiknya. ET, nilai harapan estimator itu sama dengan yang diestimasi. Nilai harapan estimator sama dengan yang diestimasi itu yang disebut dengan tidak bias. Enggak, ya. A, gitu ya. Dan itu harus berlaku untuk semua theta yang berada dalam ruang parameter. Kalau enggak, maka T tersebut dikatakan estimator yang bias. Ya, bias. Artinya nilai harapannya tidak sama dengan ini. Bisa lebih, bisa kurang, bisa tambah sesuatu, bisa kurang sesuatu. Ya, artinya tidak pas sama dengan ini. Oke, jika estimator yang tak bias itu digunakan untuk mengassign, ya, memberikan nilai suatu nilai tau theta, ya, maka nilai yang sebenarnya bisa saja tidak dipenuhi oleh nilai estimasi T tersebut. Yang dimaksud di sini, nilai harapan ini adalah rata-rata semua, ya, average value of T. Rata-rata semua nilai T itu akan sama dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kalau hanya sekali begitu saja, ya nggak bisa. Gambarannya begini, misalnya ada populasi yang nilainya hanya 1, 2, dan 3. Jadi ukurannya cuma, jadi ukuran populasi cuma 3. Kita tahu 1, 2, 3 itu rata-ratanya 2. Anggap saja ini misalnya ada keluarga dari masyarakat terpencil. Masyarakat terpencil itu cuma 3 keluarga, anaknya 1, ada yang 2, ada yang 3. Berarti rata-rata populasinya, rata-rata anak populasi tersebut 2. Nah, kalau misalnya sampelnya adalah mengambil 2 dari 3 itu, kan bisa aja yang terpilih 2/3. Berarti rata-ratanya 2,5. Atau 1/3. 2. Atau 1/2. 1,5. Nah, kalau yang salah satu dari itu pasti nggak tercapai, ya, nggak akan sama. Akan sama kalau
Semua itu dirata-ratakan. Ada 1,5, ada 2,5. Nah, ini 1,5, 2, 2,5 itu berapa? 1,5 sama 2, 3,5. 3,5 sama 3,5, sorry. 1,5, 2 sama 2,5. 6. 6 bagi 3, 2 sama. Ya, jadi akan sama dengan itu. Ya. Nah, mungkin saja untuk mendapatkan estimator yang beralasan, ya, tapi bias, ya, tapi bias. Nah, tapi eh, kebiasaan tersebut bisa dibuat menjadi tidak bias, ya, bisa dibuat menjadi tidak bias. Teladannya begini contohnya. Kalau kita punya sampel berukuran n dari distribusi eksponensial, ya, xi eksponensial theta, parameter theta misalnya, kita tahu bahwa maksimum likelihood dari permasalahan ini, dari theta ini, kalau x-nya berdistribusi eksponensial theta, yaitu x rata-rata. Artinya X rata-rata itu nilai, kalau nilai harapan X rata-rata itu kita bisa tunjukkan bahwa itu sama dengan theta, sorry. Nilai harapan X rata-rata sama dengan theta. Berarti X rata-rata itu tidak bias. Ya kan? Tidak bias. Nah, andekan yang diestimasi itu bukan theta, tapi seperti theta. Seperti theta. Bagaimana usaha kita untuk apa namanya mendapatkan penduga atau estimator yang tidak bias untuk seperti theta, bukan untuk theta ya. Ah, padahal invarian, berdasarkan sifat invarian, eh, maka T1-nya itu sama dengan seper X rata-rata. Permasalahannya apakah nilai harapan seper X rata-rata itu sama dengan seper theta? Itu hati-hati. Ya, hati-hati itu. Nah, kita harus mengevaluasi apa distribusi yang bisa digunakan untuk mengevaluasi nilai harapan T1 atau nilai harapan seper X rata-rata. Nah, kalau nilai harapan X rata-rata gampang ya. Ini nilai harapan X rata-rata. Karena X rata-rata sama dengan seper N kali jumlah XI, maka nilai harapan seper N kali jumlah XI sama dengan seper N kali jumlah nilai harapan XI. Sama dengan seper N kali N theta. Theta. Tapi tidak dengan demikian untuk T1 ini. Ya. Jadi T1 itu bias terhadap seper theta. Namun, ini untungnya ada untungnya juga nih. Karena distribusi awalnya X ini adalah eksponensial, ada teorema yang menyatakan begini. Kalau XI eksponensial theta, contoh aja berukuran N ya, maka 2NX rata-rata, 2NX rata-rata itu sama dengan dua jumlah ya, jumlah XI. Dibagi theta, dua jumlah XI dibagi theta ini, distribusinya Chi kuadrat dengan derajat bebas 2N. Ini teori lain yang kemarin bisa dipelajari dalam sebaran fungsi pengubah acak. Jadi kalau XI eksponensial theta, apa distribusi dari ini? Chi kuadrat 2N. Makanya kemarin saya selingi apa namanya pelajarannya itu. Nah, kemudian sifat-sifat dari distribusi Chi kuadrat dengan derajat bebas nu itu seperti ini. Nah, ini fungsi pembangkit momennya. Fungsi pembangkit momen Y. Y-nya Chi kuadrat dengan derajat bebas nu. Sama dengan 1 dikurang 2T pangkat min nu per 2. Nah, sekarang ini. Momen ke R. Ya, momen ke R. Di sekitar titik pusat, kalau distribusinya Chi kuadrat, itu 2 pangkat R kali gamma nu per 2 plus R. Dibagi nu per 2. Oleh karenanya, kalau R-nya 1, kalau R-nya 1, R1 ya, masukin aja R1 di sini. Kita dapatkan nilai harapan Y sama dengan nu. Kalau Y-nya, kalau R-nya 2, kita dapatkan berapa di situ? Setelah dikurangi kuadrat ini, dapatkan varian 2 nu. Nah, permasalahannya sekarang, ini kita ganti R-nya min 1. R-nya min 1. Kan tidak dibilang sini R-nya kan bisa negatif. Nah, kalau R-nya min 1,
Ya, kalau R-nya min 1 ini nilai harapan Y min 1 ini bisa dimasukkan R min 1 di sini. Sehingga kita dapatkan 1/2 N min 1. Ya. Nah, konsekuensinya nilai harapan T1 itu akan sama dengan N kali N min 1 kali seperteta. Nah, sekarang kan sudah ada bentuk sepertetanya. Bagaimana merevisi estimator ini supaya nilai harapannya seperteta? Ya sudah, kalikan saja N-1/N. Di sebelah kiri kalikan N-1/N, di sebelah kanan kalikan N-1/N. Hasilnya seperteta di sini. Ya kan? Jadi, koreksinya pengali dari T1 itu N-1/N. Sehingga estimatornya supaya tidak bias, artinya supaya nilai harapannya sama dengan 1/X rata-rata, maka T1 nilai harapannya sama dengan seperteta, maka T1 ini dikalikan dengan N-1/N. N kali sorry, N-1/N. Ya, kali N-1/N. Ya. Jadi, N-1/N kali 1/X rata-rata. Nah, gitu. Artinya, eh, kita tidak bisa secara langsung, hati-hati seperti ini. Karena ini suatu baca itu eh, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kebetulan saja, karena distribusi X-nya itu adalah eksponensial. Ya, oke. Nah, yang seperti ini tidak selamanya dapat dilakukan. Ya. Tidak selamanya adjustment, penyesuaian ini dapat dilakukan untuk estimator yang bias. Ya. Tidak selamanya. Karena misalnya kalau kita lihat bahwa statistik terkecil itu juga, statistik terkecil dari distribusi eksponensial itu juga tidak bias. Tapi bukan berarti membuat fungsi dari statistik terkecil itu bisa menyelesaikan bahwa kita akan mendapatkan estimator yang tidak bias untuk seperti eta. Ya, gitu ya. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Nah, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan. Ini udah terlalu cepat nih. Most concentrated. Nah, ini tadi tidak bias ya, masalah. Jadi mengevaluasi estimator yang pertama itu masalah bias atau enggak. Ya, bias apa enggak. Yang bagus yang mana? Oh, terserah. Kalau kita nanti hubungkan dengan yang lain bisa saja yang bias itu eh, bisa saja dipakai. Ya. Ini yang kedua, kriteria kedua itu paling terkonsentrasi. Ya, paling terkonsentrasi, most concentrated. Ya. Jadi ide yang umum untuk memilih estimator itu cenderung ke hal yang paling terkonsentrasi di sekitar nilai yang sebenarnya dari parameter tersebut. Ya. Kalau parameter tersebut namanya tau theta ini ya. Nah, tentunya kita akan memilih apakah T1 atau T2. Ini ada, katakanlah misalnya ini T1 dan T2 ini estimator yang sama-sama tidak bias. Sama-sama tidak bias karena ini pusatnya ini tau theta. Ya, pusatnya tau theta. Rata-ratanya tau theta. Tetapi karena kalau digambarkan fungsi kepekatan peluangnya seperti ini, nah kita harus bicara kriteria lain lagi. Ya, kriteria lain lagi. Ya. Definisinya begini. Kalau peluang T1 di antara tau theta min epsilon sampai tau theta plus epsilon, ini tau theta min epsilon, ini tau theta plus epsilon ya, ini epsilon ini bisa kecil ya, itu lebih besar daripada peluang yang sama untuk T2, untuk T2, maka T1 ini dikatakan lebih terkonsentrasi. Ya. Artinya pada jarak yang sama ini peluangnya lebih besar. Nih, tandanya lebih besar. Ya. Jaraknya sama kan dari tau theta
tau theta min epsilon sampai tau theta plus epsilon, sama jaraknya. Oke, tapi peluangnya lebih besar. Sehingga T1 dikatakan lebih terkonsentrasi. Dari gambar ini terlihat luas di bawah kurva untuk T1 lebih besar daripada untuk T2. Paham ya? Nah, andekan fungsi atau estimator yang digunakan itu lebih dari 2, maka kita gunakan istilah most yang paling. Kalau cuma 2, kata bahasa Inggris itu cukup dengan more. Ya kan? Tapi kalau lebih dari 2, harus pakai most yang paling terkonsentrasi, artinya yang memiliki peluang, atau kalau secara gambar di sini, yang memiliki luas paling besar. Ya, oke? Nah, itu terkonsentrasi. Jadi sama-sama tidak bias ini, sama-sama tidak bias. Oke, sama-sama nggak bias nih, kelasnya sama. Tapi yang mana yang mau dipilih? Yang lebih terkonsentrasi, atau yang kalau lebih dari 2, yang paling terkonsentrasi. Nah, ukuran konsentrasi tersebut ya, jika T itu estimator yang tak bias, itu bisa digunakan rumus atau pertidaksamaan yang namanya pertidaksamaan Chebyshev. Ya, jadi peluang tersebut itu diukur dengan menggunakan persamaan pertidaksamaan, karena ini kalau ini kan tandanya lebih besar sama dengan, jadi ya pertidaksamaan Chebyshev. Ya, 1 dikurang varian T, varian estimatornya itu dibagi epsilon kuadrat. Epsilon itu jaraknya ini, jarak dari tau, gitu. Ya, kayak gitu ya. Tentunya ini harus berlaku untuk semua epsilon. Ini pertidaksamaan Chebyshev. Oke. Nah, oke. Nah, ini menyarankan bahwa untuk estimator-estimator yang tidak bias, tentunya kita akan, atau si peneliti atau pembaca akan memilih varian yang lebih kecil. Gambar ini ya, ini T1 dan T2 ini menunjukkan bahwa T1 ini variannya lebih kecil, ya, lebih terkonsentrasi. Ya. Ini lihat, kalau kita tarik garis mendatar begini, ya, garis mendatar ya, mendatar, itu yang T2 lebih panjang, ya, lebih panjang daripada T1. Artinya T1 variannya lebih kecil daripada varian. Itu apa? Variasi data. Kalau varian desanya lebih lebih terkumpul, lebih memusat di tau theta ini ya. Oke. Ini ilustrasinya tadi ya. Waktu mengestimasi mu theta itu kan tadi dibilang bisa pakai X rata-rata, bisa pakai N kali statistik terkecil. Ya. Itu menghasilkan nilai harapan yang sama, yaitu theta. Nilai harapan X rata-rata theta, nilai harapan N kali statistik terkecilnya juga theta. Ini kasus yang eksponensial tadi ya. Tetapi ada tapinya ini. Ya, varian theta 1 itu sama dengan theta kuadrat. Varian theta 1 topi, sorry. Varian estimator pertama itu sama dengan theta kuadrat per N. Sedangkan varian estimator kedua, theta kuadrat. Padahal sama-sama tidak bias. Ya. Nah, kalau kita lihat N yang lebih besar dari 1, ya kalau N-1 kan sama. Kalau lebih besar dari 1, maka varian estimator pertama itu, yaitu X rata-rata itu lebih kecil daripada varian θ2, topi. Varian dari N kali statistik terkecilnya untuk semua θ positif. Oleh karenanya dikatakan bahwa θ1 topi ini estimator yang lebih baik, lebih terkonsentrasi. Ya, oke. Berikutnya, ya, terkonsentrasi sudah ya. Nah, jadi terkonsentrasi ini, yang lebih terkonsentrasi itu artinya variannya lebih kecil ya. Atas dasar inilah ada terminologi yang namanya UMVUE, Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator. Jadi dari kelas-kelas estimator yang tidak bias, ini dari kelas-kelas estimator, jadi ada
ada sekumpulan estimator untuk mengestimasi theta. Ya, bisa aja banyak ya. Semua tidak bias. Semua tidak bias. Namun di antara yang tidak bias itu ya, ada yang variannya minimum. Ya, ada yang variannya minimum. Nah, yang demikian itu artinya estimator yang demikian itu disebut dengan estimator yang tak bias, variannya minimum, ya minimum seragam. Ya, jadi ini formalnya bunyinya begini, formalnya, teorinya. Kalau ada X1, X2 sampai Xn merupakan contoh acak berukuran N dari suatu fungsi kepekatan peluang. Ini apa saja fungsi kepekatan peluangnya ya. Suatu estimator T bintang, ya T bintang dari tau theta, artinya T bintang ini digunakan untuk mengestimasi tau theta. Mungkin ada T yang lain. Ya. Dikatakan UMPUE untuk tau theta jika yang pertama dia tidak bias. Kan memang harus syaratnya tidak bias dulu. Bahwa T bintang ini tidak bias untuk theta. Ya. Yang kedua, nah untuk T yang lain, ya, ini for any other unbiased estimator T yang lain dan tidak bias, maka varian T itu tetap yang paling kecil, ya, lebih kecil atau sama dengan dibandingkan dengan T yang lain, ya, T yang lain. Ini persyaratan dari UMPUE, tidak bias, variannya minimum. Tahu kan minimum itu kalau dibandingkan dengan yang lain dia paling kecil. Nah, ini bunyinya gitu, ini bunyi formalnya begitu. Nah, sekarang untuk eh, mengatakan dia yang paling kecil itu bagaimana caranya? Nah, kebetulan si Kramer sama Rao ini membuktikan kalau T itu estimator yang tidak bias, T itu estimator yang tidak bias, maka varian T itu ada batas bawahnya. Ya. Varian T ini ada batas bawahnya. T, tak bias ya, ada batas bawahnya. Batas bawahnya apa? Nah, ini. Ini adalah fungsi yang diestimasi. Turunan dari fungsi yang diestimasi. Ya. Turunan pertama dari fungsi yang diestimasi itu dikuadratkan. Ya. Dibagi dengan, nah, N kali, ini jangan lupa N-nya. Nilai harapan dari, nilai harapan apa? Kuadrat. Nah, nilai harapannya kuadrat loh ya. Kuadrat dari turunan pertama log fungsi kepekatan peluang, bukan likelihood. Ya, bukan likelihood. Turunan pertama log fungsi kepekatan peluang. Nah, kalau nggak mau turunan pertama, ganti aja turun kedua. Cuman kalau pakai turunan kedua, nanti dia di depan E ini ada min-nya, jadi dikalikan min. Min. Ya, oke. Nah, jadi karena batas bawah, maka kalau ada T, sebuah estimator yang tak bias untuk tau theta, dan variannya sama dengan, berarti kan dia menyentuh batas bawah, maka sudah pasti dia minimum variannya, ya, variannya minimum. Oke, jadi kalau sama dengan ini nilai varian estimatornya, maka bisa dikatakan bahwa T tersebut estimator yang UMPUE, ya, yang UMPUE. Teladan, dan ya, ini yang paling sering dipakai teladan itu kalau nggak eksponensial, seragam, ya, atau kalau dua parameter itu normal gitu ya. Nah, itu yang paling sering. Yang lain sih eh, modifikasinya. Nah, ini contoh aja berukuran n, ya, dari distribusi eksponensial nih. Kita tahu ini nggak peduli karena yang kita logkan itulah fungsi kepekatan peluangnya. Fungsi kepekatan peluang dari fx adalah ini kan seperti theta, ya, seperti theta e pangkat min x per theta. Kalau dilogkan seperti theta ya min log theta. E pangkat min x per theta min x per theta.
ya kan? Kemudian diturunkan kita dapatkan turunkan terhadap apa? Terhadap theta. Ini ya pangkat min 1 jadi plus X, pangkat tetanya jadi min 2. Ya. Ini turunan log ya seperti theta. Nah, kemudian buatlah di sini ini, karena kan mau dikuadratkan nih, kalau mau dikuadratkan. Buatlah di sini ini, ya, tidak lain adalah fungsi dari X dikurang nilai harapan X-nya. Kita tahu nilai harapan X, kalau X-nya eksponensial berdistribusi eksponensial itu adalah theta. Ya. Jadi X dikurang theta. Soalnya nanti kalau ini kita kuadratkan, dicari nilai harapannya, itu varian. Kita tahu varian dari eksponensial berapa. Jadi sehingga lebih mudah ini. Ya. Jadi X min theta kuadrat ini kan varian. Kemudian ini theta pangkat 4. Ini theta pangkat 4-nya kan konstanta. Jadi yang dikuadratkan yang atas aja. Ya. Oke? Nah, sehingga kita dapatkan theta kuadrat dibagi theta pangkat 4 sama dengan seperti theta kuadrat. Nah, turunan dari apa yang kita estimasi? Yang kita estimasi apa? Theta. Turunan dari theta 1. Sehingga CRLB-nya, Kramar-Lorbanya, 1 dibagi N kali, nah, N kali, seperti theta kuadrat, atau sama dengan theta kuadrat per N. Yang tidak lain, karena varian X rata-rata itu sama dengan theta kuadrat N, sama ini. Oke, varian X rata-rata, theta kuadrat N, sama dengan batas bawah Kramar-Rao. Karena sama, maka X rata-rata ini adalah UMVUE. Ya, estimator tak bias yang variannya minimum seragam. Untuk siapa? Untuk theta ini, untuk mengestimasi theta. Nah, gitu ya. Nah, itu UMVUE. Jadi, tunjukkan bahwa uh, varian dari estimator tak bias tersebut itu sama dengan batas bawah Kramar-Rao. Kalau sama, maka estimator tersebut itu menjadi estimator yang UMPUE. Oke? Oke. Di sini ada tambahan. Jika estimator untuk tahu theta yang tak bias itu ada, varian yang variannya menyamai atau menyentuh atau sama dengan batas bawah Kramar-Rao-nya, maka hanya fungsi linier dari tau theta yang akan juga merupakan estimator tak bias, ya, dengan varian yang juga sama dengan batas bawah Kramar-Rao-nya. Ya, jadi hanya fungsi linier, ya, hanya fungsi linier, ya, dari tau theta. Ya, oke. Oke, jadi itu batas bawah Kramar-Rao. Jadi kan diawali dengan tak bias, terkonsentrasi itu kaitannya dengan varian, varian yang mana yang lebih bagus dari kelas-kelas dari estimator yang tak bias itu, oh variannya yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu disebut dengan UMPUE. Dari mana? Oh, kita bandingkan dengan batas bawah Kramar-Rao. Oke? Nah, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, kita bicara efisiensi. Ini kriteria yang lain. Ya. Efisiensi relatif dari estimator T yang tak bias untuk menduga tahu theta itu terhadap estimator tak bias T bintang. Sama-sama juga untuk menduga tahu theta. Ini dituliskan dengan RE, relatif efisiensi. Efisiensi relatif. T, T bintang. Nah, yang diingat terserah mana yang mau depan, yang mau belakang. Kalau yang mau depan, maka rumus ini sama dengan rasio dua varian. Yang di atas itu yang belakang. T bintang, maka varian T bintang di atas. Ya, varian T bintang dibagi varian T. Oke. Penduga tak bias, estimator tak bias tahu bintang untuk tahu theta dikatakan efisien jika nilai pada persamaan ini lebih kecil atau sama dengan 1. Ya. Untuk semua estimator tak bias T
yang digunakan untuk mengestimasi tau theta. Dan tentunya semua theta dalam ruang parameter. Nah, oke. Okay? Seringnya digunakan notasi bukan hanya RE, RET, T bintang, tapi ET gitu aja. Ya, ET. Nah, oke. Okay? Nah, jika T bintang ini biasanya yang kita pilih itu adalah estimator yang efisien, sehingga membandingkannya dengan T bintang kita cukup tuliskan ET begitu saja. Kalau RE kan relatif efisiensi, kalau ini efisiensi. Efisien dibanding dengan apa? Dengan yang memang estimator yang sudah efisien, gitu ya. Nah, terminologi estimator yang efisien itu tidak lain adalah terminologi yang UMVWI juga, ya. Estimator tak bias yang variannya minimum seragam. Nah, misalnya ini tadi ini balik-balik ke eksponensial juga. Kita tahu theta 1, estimator pertama itu X rata-rata, estimator kedua N kali statistik terkecil. Yang kedua-duanya tidak bias. Ya. Dan waktu kita bicara UMVUE, waktu kita bicara UMVE, theta 1 memang yang UMVUE. Dengan demikian theta 1 itu memang penduga ya atau estimator yang efisien ya. Dan efisiensinya kalau kita lihat kan ya, jadi terhadap theta 1 tadi, terhadap theta 1 kan theta 1 yang efisien. Maka efisiensi theta 2 topi sama dengan 1/n kan, ya kan? Nah, kan ini lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 apalagi n-nya semakin besar. Ya. Semakin mendekati 0 ya. Dengan demikian theta 2 ini merupakan estimator yang sangat buruk untuk theta karena nilai efisiensinya terlalu kecil kalau N-nya menuju besar. Ya. Oke, itu efisiensi. Mana yang efisien? Ya. Sama-sama kelas. Kelasnya apa? Kelas tak bias. Jadi ternyata tak bias itu baru kriteria pertama. Oke, yang bagus yang mana? Yang tak bias. Setelah, oh ternyata yang tak bias itu ada lebih dari 1. Nah, yang mana yang lebih bagus? Nah, kriteria tambahannya ya tambahannya pakai UMPUE atau apa dan sebagainya. Baik, berikutnya kriteria yang disebut dengan mean square error. Mean square error. Oke. Ini kita berawal dari definisi bias. Jika T adalah estimator tau theta, maka yang disebut dengan bias itu adalah perbedaan, ya, selisih antara nilai harapan dari estimator itu dengan yang diharapkannya sama ini, ya, yang diestimasi. Jadi BT, bias. Kalau kita menggunakan estimator theta, ini sama dengan nilai harapan theta dikurangi parameter yang diestimasi. Ya, oke. Nah, yang dimaksud dengan mean square error-nya itu adalah nilai harapan, ya, nilai harapan dari kuadrat. Karena kalau T dikurang tau theta itu, ya, akan bisa min, bisa nol, bisa plus. Nah, ini kuadratnya. Kuadratnya. Jadi kalau ini selisih ya mau ini lebih kecil dari ini kan min dikuadratkan. Jadi T min tau theta kuadrat. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan varian? Ini mean square error. Ini varian. Oke, hubungannya mean square error itu terhadap varian adalah ya. Jadi jika T adalah estimator, ini tidak dikatakan mau bias mau enggak, ya. Estimator untuk tahu theta. MSE mean square error dari T ini sama dengan varian dari T tersebut ditambah biasnya kuadrat. Nah, kalau dia tidak bias ya ini nol. Berarti MSE-nya sama dengan variannya. Gitu ya. Kalau biasnya nol, berarti MSE sama dengan varian. Oke. Ini misalnya teladannya dari distribusi eksponensial 2 parameter. Ya. Tadi dikatakan tetanya misalnya sama dengan 1. Berarti yang tidak diketahui etanya. Oke, eta.
Maka dari MME dan MLE kita dapatkan eta 1 topi itu kalau kita peroleh dengan cara MME. Eta 2 topi itu kalau kita peroleh dengan cara MLE, maksimum likelihood. Tadi maksimum likelihood-nya adalah statistik terkecil. Sedang MME-nya X rata-rata dikurang 1 karena mu sama dengan eta plus 1. Sehingga taksiran dari eta itu X rata-rata dikurang 1. Jadi ini MME, ini MLE, ya kan? Nah, kita bisa tunjukkan X rata-rata dikurang eta itu distribusinya gamma. Ini pelajaran sebelumnya. Jadi kita harus tahu fungsi distribusi fungsi Pobaca. Ya, ini gamma. Kalau X kecil kalau sorry, X terkecil dikurang eta itu distribusinya eksponensial seper eta. Nah, dengan demikian nilai harapan taksiran jadi estimator pertama ini sama dengan eta. Nah, eta. Sedangkan nilai harapan estimator kedua sama dengan eta ditambah seper n. Ya. Di sini eta, di sini seper n. Maka yang estimator pertama itu tidak bias karena nilai harapannya sama dengan eta yang diestimasi. Sedangkan yang kedua ini bias karena ada seper n di sini. Eta ditambah sesuatu seper n. Ini biasnya, bias dari estimator 2 ini seper n. Sehingga mean square error, ya, mean square error, rumusnya ini, balik ke sini lagi, sama dengan varian ditambah biasnya 0. Varian saja, varian X rata-rata dikurang 1, ini konstanta sama dengan varian X rata-rata. Kita tahu varian X rata-rata sama dengan seper N. Ya kan? Seper N. Lihat dulu X-nya apa tadi? Eksponensial 2 parameter. Tadi sifat-sifatnya nanti ditampil ya. Kenapa ini seper N? Sedangkan mean square error untuk taksiran yang kedua, ini justru 2 per N kuadrat. 2 per N kuadrat ini. Padahal ini yang pertama tidak bias, yang kedua bias. Tetapi yang pertama ini memiliki MSE seper N. Sedang yang kedua memiliki MSE 2 per N kuadrat. Eh? Nah, kalau misalnya N-nya lebih besar dari 2, estimator yang bias, yang kedua itu, memiliki MSE ya, yang lebih kecil daripada yang tak bias. Nah, ya kan? Nah, kalau kriteria MSC yang kita pilih, kalau kriteria MSC yang kita pilih, kita juga punya kriteria uniformly minimum mean square error estimator. Yang dipilih eta 2, padahal dia bias. Ya kan? Nah, jadi tergantung yang akhirnya itu kriteria yang mana yang mau dipilih. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam memilih estimator. Oke, ada pertanyaan. Kalau enggak, kita lanjutkan. Base. Nah, tadi udah ya. Ini agak lain. Kalau ini sudah lain. Ini estimator base. Ya, estimator base. Base ini eh, berasumsi bahwa kalau 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 di bidang statistik itu ada aliran Bayesian. Jadi statistik Bayesian itu statistik yang selalu beranggapan bahwa parameter itu juga punya distribusi. Nah, parameter itu juga punya distribusi. Oke. Nah, oke, ini terminologi-terminologi yang kita pakai dalam base. Ini fungsi loss, hilang, ya fungsi kehilangan. Jadi kalau kita belajar di minggu-minggu pertama kalau nggak salah itu yang casing method dan sebagainya itu sebetulnya menggunakan ini, ya. Jika T adalah estimator tau theta, maka fungsi loss, fungsi kehilangan itu didefinisikan sebagai LT tau theta yang memiliki sifat bahwa dia tidak negatif, ya. Bahwa dia tidak negatif untuk semua T, kan hilang. Hilangannya diukurnya positif, ya. Kalau T itu sama dengan tau theta, nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Ini yang uh, bisa dikatakan yang tidak bias. Ya. Bias. Nah, sekarang
nilai harapan atau rata-rata, nilai harapan itu rata-rata ya, rata-rata terboboti. Artinya dengan memperhitungkan semua kemungkinan, semua kondisi, maka kalau kita bisa menghitung fungsi loss ini, kemudian dirata-ratakan, itu disebut dengan fungsi risiko. Ya. Fungsi risiko itu adalah nilai harapan dari fungsi loss. Fungsi loss. Ya, RT, ini notasi dulu. Ya, ada LT, ada nilai harapan LT, yang namanya risk. Ya. Oke? Nah, kalau ada dua estimator nih, estimator satu, estimator dua, estimator ya, kita tidak bicara yang lain nih, hanya dua, T1 dan T2. Kalau nilai risiko T1 itu lebih kecil atau sama dengan nilai risiko dari T2, maka T1 itu merupakan estimator yang lebih baik. Ya kan risikonya lebih kecil. Ya. Pakai logika. Risikonya lebih kecil. Itu untuk semua theta yang berada dalam ruang parameter. Atau mungkin hanya untuk beberapa theta saja. Kalau untuk beberapa theta, bisa jadi ini nggak pakai sama dengan. Selalu lebih kecil. Oke? Nah, itu uh, estimator yang lebih baik. Nah, yang lebih baik itu juga mendapat julukan admissible. Able itu dapat, admit itu izin, yang diizinkan, boleh atau ini yang dapat diizinkan, admit, ya, admissible. Ya, dia dikatakan admissible jika dan hanya jika there is no better estimator. Jadi kalau misalnya uh, T1 itu adalah estimator yang terbaik, bukannya kalau siapa tahu ada T yang lain, tapi tetap saja nilai risikonya lebih kecil, ya. Maka itu dikatakan admissible. Tapi kalau kalau di sini misalnya, ini lihat gambar nih, ada eta ini MSI-nya datar, MSI-nya datar aja gini. Tetapi MSI yang satu ini dia melengkung begini, ya. Kan tergantung daerahnya. Dari min 1,45 sampai 1,45 yang bagus yang ini, karena MSI-nya lebih kecil. Tapi di luar itu, yang estimator ini yang bagus. Nah, jadi mana yang lebih kecil, mana yang lebih baik. Nah, kalau misalnya lebih dari dua, nah mana yang berlaku secara umum. Secara umum, maka dia akan dikatakan admissible. Ah, apa namanya, estimator yang admissible. Oke? Okay? Nah, kalau istilah yang berikut ini itu berdasarkan, ya, risiko yang mana untuk T1 ini maupun T2 itu dengan mempertimbangkan semua theta, semua theta. Semua dihitung dulu. RT1 itu dihitung. Kemudian untuk semua theta. Kemudian dicari untuk semua kan ada theta yang memaksimumkan itu. Theta yang memaksimumkan risiko T1. Di sini sementara di sini juga ada theta yang memaksimumkan risiko T. Nah, apabila di antara yang maksimum-maksimum itu kita ambil yang minimum, makanya disebut minimum dari yang maksimum. Ya, minimax itu minimum dari yang maksimum, ini maksimum, ini maksimum. Nah, dari yang maksimum-maksimum itu yang paling minimum yang mana? Itu dikatakan sebagai estimator yang minimax. Jadi T1 di sini minimax, ya. Oke. Nah, kembali ke base. Risiko base, ya. Risiko base ini dihitung dengan menggunakan begini. Jadi kalau kalau ini contoh acak dari fungsi kepekatan peluang fx-nya, maka risiko base dari estimator T relatif terhadap fungsi risiko RT dan fungsi kepekatan peluang P theta, ya, adalah rata-rata risiko. Rata-rata risiko. Jadi kalau ini RT tadi kita sudah hitung, ini P, ya. Jadi nilai harapan dari RT, nilai harapan dari RT. Kalau yang dipakai dalam penghitungan peluang itu theta.
fungsi kepekatannya P theta. Karena continue di sini integral. Integral dari R kali P d theta. Ya. Diintegralkan di mana? Ya, di mana theta berada dalam ruang parameter. Ya. Nah, bagaimana penduga base itu? Estimator base itu, estimator yang mengikuti aturan base ini seperti apa? Jadi kalau ada contoh acak berukuran N dari fungsi kepekatan peluang Fx theta, maka estimator base yang kita notasikan dengan T bintang itu, relatif terhadap R theta dan P theta itu adalah estimator yang meminimumkan rata-rata risiko. Meminimumkan nilai harapan risiko. Jadi yang nilai harapan risikonya paling minim. Jadi ini ada T bintang, ini ada T untuk sembarang T. Ya, untuk sembarang T. Ya. Berlaku hukum ini. Jadi T bintang itu nilai harapan risikonya paling kecil di antara T yang lain. Nah, kalau kita terjemahkan di sini ya, maka ya average risk with respect to beta, ya, maka kita perlu mencari fungsi posterior dulu. Umumnya yang diketahui kan ini, sebaran bersyarat theta. Kalau X-nya diketahui, itu disebut dengan sebaran posterior. Biasanya kalau notasi ini, ya, notasi ini fungsi kepekatan peluang itu, ya, ini fungsi kepekatan peluang. Si theta ini punya fungsi prior. Fungsi prior namanya P theta. Nah, fungsi posterior ini definisinya, ya, definisinya ini fungsi kepekatan peluang bersama. Jadi ini kan beda dengan yang ini ya. Ini kalau theta diketahui. Ya, ini garis tegak ya. Pembaginya ini adalah fungsi yang di atas ini diintegralkan untuk semua theta yang dibuat sedemikian rupa sehingga eh, bahwa posterior ini, nah, itu sedapat mungkin kalau siapa tahu prior-nya itu merupakan prior conjugate. Artinya bentuknya sama dengan fungsi kepekatan peluang dari distribusi X itu sendiri. Ya. Nah, penduga base, ya, penduga base itu adalah penduga atau estimator base adalah estimator yang meminimumkan rata-rata risiko, meminimumkan rata-rata risiko ini, ya. Dan itu tidak lain. Nah, kalau kita ambil sebuah teladan, ya, ini misalnya ini ya. Nah, ada contoh acak berukuran dari distribusi Bernoulli. Nah, jadi fx theta, ya ini tetanya dipisahkan oleh x di sini ya. Nah, karena theta di sini punya distribusi. Theta itu punya distribusi seragam 01. Ya, tetanya punya distribusi seragam 01. Nah, jadi bagaimana eh, penduga base-nya adalah, oh, kita kalikan dulu. Ini ya, ini adalah fungsi kepekatan peluang kalau 1. Kalau N, sampel aja berukuran N, theta pangkat XI. 1 min theta pangkat N min jumlah XI. Ya kan? Kemudian dikalikan posteriornya. Kebetulan dikalikan priornya. Priornya itu kebetulan seragam 01. Berarti sama dengan nilai peluangnya sama 1. Berarti sama aja ini. Sama aja ini kan? Nah, ini dibagi dengan integral ini. Kalau integral ini kita berapa nilainya? Ya, berapa nilainya? Nah, kalau kita lihat ini akan menghasilkan ya dengan sedikit modifikasi eh, yang kita lihat adalah ini adalah integralnya dari 0 sampai 1. Ini bentuknya X pangkat sesuatu, 1 min X pangkat sesuatu. Ya. Nah, berarti hasil dari integral ini adalah beta. Ya, beta. Sehingga kita dapatkan fungsi posteriornya ini, ya, dapatkan fungsi posteriornya ini, ya. Jadi ini kalau diintegralkan
yang bawah ini diintegralkan akan menghasilkan fungsi yang ini. Jadi fungsinya adalah fungsi beta. Ya, fungsi beta. Nah sekarang, jadi distribusi posteriornya theta kalau X diketahui, ya. Kalau ini X kalau theta diketahui, ya. Kalau ini X kalau theta diketahui, kalau ini theta kalau X diketahui, artinya datanya diketahui terlebih dahulu, datanya terlebih dahulu diketahui. Nah, jadi kalau datanya diketahui terlebih dahulu, maka distribusi dari theta itu beta dengan parameter jumlah XI plus 1. Nah, jumlah XI plus 1. Dan N dikurang jumlah XI plus 1. Nah, yang demikian itu nilai harapan betanya adalah itu. Nilai harapan betanya adalah berapa? Nilai harapannya adalah ini. Ini kebetulan jumlah XI plus 1 dibagi N per N plus 2. Jumlah XI plus 1 dibagi N plus 2. Ya. Nah ini. Kan kalau penduga biasa dengan menggunakan maksimum likelihood kan penduga tetanya rata-rata, yaitu jumlah XI per N saja. Nah, kalau base, nah karena theta itu berdistribusi, ada distribusinya prior namanya, maka posteriornya ini akan menghasilkan nilai harapan jumlah XI plus 1. Ada tambahannya plus 1 dibagi bukan hanya N, tapi N plus 2. Jadi sedikit beda ya dari apa namanya maksimal likelihood. Ini contoh berikutnya. Contoh berikutnya kalau misalnya sampelnya dari Poisson theta. Ya. Kita tertarik misalnya untuk mengestimasi theta. Ya. Dan di sini distribusi dari tetanya itu gamma, parameternya beta kappa. Ya, parameternya beta kappa. Berarti P theta, ini kalau biasanya kan kita pakai X nih, X berdistribusi gamma. Sekarang yang berdistribusi gamma itu theta dari Poisson ini. Ya, jadi ini 1 per beta kappa, gamma kappa. Ya, ini sih biasanya pakai X diganti theta. Ya, ini bukan, sorry. Oh iya, ini karena ini beta ya. Ini yang X-nya ini ya. Nah, ini sebagai prior-nya. Prior-nya dikalikan eh, fungsi likelihood. Fungsi likelihood-nya ini kan dari Poisson E pangkat min N theta kali ini. Jadi ini adalah bagian atasnya, yaitu likelihood dari permasalahan ini dikalikan posterior. Yang di bawah itu integral dari semua yang di atas ini. Nah, sebetulnya yang paling gampang ini kalau kita lihat ini bentuk dari gamma ini, ya, ya bentuk dari gamma ini dan bentuk dari Poisson itu sama. Ada E pangkatnya, ada di sini ada parameter pangkatnya dan sebagainya. Ya. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai prior-nya ini konjugat. Ya. Memiliki bentuk yang sama ini ya. Sehingga kalau kita selesaikan ini E pangkat sesuatu, ya ada tetanya di sini teta pangkat sesuatu, ya ya. Di sini bentuknya bentuk gamma ini, ya bentuk gamma. Dengan demikian posterior, tapi harus dilihat dengan cermat. Posterior dari theta kalau datanya diketahui ini adalah gamma. Hanya parameternya berapa ini. Kenapa bisa yang pertama ini n plus seper beta kali n plus seper beta dalam ini pangkat min 1. Ya. Yang parameter pertamanya, keduanya ini. Ya. Nah, sehingga kalau kalau kita tahu bahwa kalau dalam secara umum Y berdistribusi gamma theta kappa, maka nilai harapan Y sama dengan kappa kali theta. Jadi tinggal dikalikan ini jumlah XI per E plus kappa dibagi N per N plus seper beta. Nah ini kalau, sekali lagi kalau ini adalah Poisson biasa, nilai nilai estimasi dari theta ini kalau MLI hanya jumlah XI per N. Ya kan? Tapi karena ini Bayesian, nah jumlah XI-nya ditambah sesuatu. Pasti seperti itu bentuknya. Dan di bawahnya juga bukan hanya N tapi tambah sesuatu. Ya, itu base. Jadi penduga base itu
dicari untuk mendapatkan penduga base dari sebuah parameter itu likelihood-nya dikalikan posteriornya berapa dibagi integral dari hasil kali itu tadi. Nah, akan lebih mudah kalau antara distribusi X kalau theta diketahui dan priornya diketahui dan itu adalah konjugat gitu. Kalau nggak konjugat akan lebih sulit karena perlu numerik ya, relation numerik. Nah, yang terakhir nih untuk menjamin bahwa tadi untuk mendapatkan statistik atau estimator yang bagus itu yang langsung ke sasaran UMP UE dan sebagainya itu kita perlu mempelajari apa yang disebut dengan statistik cukup, of sufficient statistik. Ya. Nah, secara apa namanya, secara definisi yang dimaksud sufficient statistik itu adalah kalau kita lihat ini fungsi gampangannya begini. Kalau kita punya contoh acak berukuran n dari distribusi Bernoulli ya, jadi x1 sampai xn Bernoulli. Ya. Kita tahu jumlah dari xi itu i dari 1 sampai n itu berdistribusi binomial. Nah, kalau kita bisa tunjukkan bahwa eh, apa namanya fungsi kepekatan peluang bersyarat ya bersyarat kalau apa namanya S ini diketahui ya S ini diketahui nilainya maka fungsi kepekatan peluang bersyarat tersebut tidak tergantung dengan parameter. Kalau tadi parameternya theta ya nggak ada tetanya. Kita bisa tunjukkan di sini ya. Tunjukkan di sini ini by definition. Jadi fungsi kepekatan peluangnya fungsi kepekatan peluang bersyaratnya tidak mengandung parameter yang diestimasi. Ya. Jadi kalau ini fungsi kepekatan peluang bersama, eh, eh, hasil kali dari Bernoulli, jadi mirip seperti binomial. Tapi bukan binomial karena nggak ada koefisien binomialnya di sini. S sendiri berdistribusi binomial. S itu jumlahnya. Nah kalau variabelnya sekarang bukan X tapi S, maka fungsi kepekatan binomialnya seperti ini. Andekan, jika jumlah XI itu sama dengan S kecil nilainya, ya, maka fungsi kepekatan peluang bersyaratnya kita bisa tunjukkan, ya. Jadi peluang A setelah B ini peluang A dan B dibagi peluang B, ya, kan gitu. Maka kita bisa tunjukkan fungsi kepekatan peluang bersyarat tersebut apakah ada parameternya, tidak ada, ya. Oleh karenanya jumlah XI ini yang kita klaim sebagai statistik cukup adalah benar. Apakah S jumlah XI merupakan statistik cukup? Artinya cukup cukup merangkum, tidak usah menyebut setiap data. Nah, gitu. Informasinya cukup melalui jumlahnya saja. Kita cukup tahu jumlahnya saja, ya. Statistik cukup. Ya. Uh, ini belum mencari bagaimana mencari statistik cukup, tapi ini adalah tunjukkan bahwa S itu statistik cukup. Ya, dengan cara menunjukkan fungsi kepekatan peluang bersyaratnya tidak mengandung parameter. Yang kedua, nah ini, yang kedua dengan tunjukkan juga ini kriteria faktorisasi. Nah, kalau kita bisa faktorkan fungsi kepekatan peluang bersama itu, yang fungsi kepekatan peluang bersama kalau kita tuliskan fx1 sampai xn itu parameternya theta, merupakan hasil kali dari gs theta dan h, di mana h itu tidak ada parameternya, jadi fungsi dari data semua, dan G-nya adalah fungsi statistik cukup dan parameter, maka S tersebut adalah statistik cukup. Nah, jadi kalau misalnya Bernoulli misalnya tadi, ya masalah Bernoulli tadi kan, kalau ini dengan definisi, ini dengan kriteria faktorisasi. Theta pangkat jumlah XI, satu min theta pangkat N min XI, ya kan? Kalau ini kita gantikan dengan S itu sama dengan XI, jumlah XI, maka ini diganti menjadi theta pangkat S, 1 min theta pangkat N min S. Dan ini bisa kita tuliskan ini sebagai GS-nya. Fungsinya terdiri dari S, argumennya, dan theta. Terus hanya berapa? Hanya satu. Oleh karenanya, jumlah XI di sini yang sama dengan S itu adalah statistik cukup. Sekali lagi, ini
hanya digunakan untuk menunjukkan apakah sebuah statistik itu statistik cukup atau tidak. Nah, belum mencari bagaimana. Ya. Sekali lagi, belum mencari bagaimana. Jadi, kedua cara ini adalah untuk memperlihatkan bahwa sebuah statistik itu cukup atau tidak. Oke. Oke. Nah, sekarang, oke. Nah, eh, kemudian ada sebuah teorema yang ada kaitannya dengan apa namanya minimum tadi ya. Nah, kaitannya dengan statistik cukup. Teorema ini cukup terkenal namanya Rao-Blackwell. Nah, sekali lagi kita belum mencari, ini hanya mengatakan kalau S statistik cukup ya. Jika misalkan X1 sampai Xn memiliki fungsi kepekatan peluang bersama Fx1 Xn theta dan S adalah vektor statistik cukup bersama. Jadi secukupnya bisa aja lebih dari satu ya untuk vektor theta. Jika T adalah estimator tak bias untuk tau theta, T adalah estimator tak bias untuk tau theta, dan jika T bintang itu adalah nilai harapan dari T kalau S-nya diketahui, maka nah, yang pertama, T bintang itu adalah estimator yang tak bias untuk tau theta, ya kan? Tak bias. Yang kedua, T bintang itu merupakan fungsi dari statistik cukup. Yang ketiga, varian T bintang itu minimum. Nah, ini kan sebetulnya suatu cara untuk mencari apakah suatu estimator itu UMPUE atau tidak. Ya, oke. Ternyata tidak cukup hanya untuk sufficient saja supaya raw black belt ini dipakai. Maka perlu apa yang disebut dengan completeness, lengkap. Nah, suatu family, ini family ya, suatu keluarga fungsi kepekatan itu dikatakan komplit atau lengkap, itu kalau, ini, tadi ya, ini argumennya T ya, kalau suatu fungsi dari T, UT, nilai harapannya sama dengan nol, itu hanya bisa dipenuhi kalau UT sendiri itu sama dengan nol, dengan peluang satu. Artinya, satu-satunya yang membuat nilai harapan UT sama dengan nol hanya fungsi yang namanya UT sama dengan nol. Kalau ada UT yang fungsinya bukan tidak, yang tidak sama dengan nol, yang membuat nilai harapannya sama dengan nol, maka T tersebut tidak komplit. Ya, ya komplit ya. Nah, sekarang kan ketambahan tuh. Ada ketambahan sufficient, ada ketambahan cukup. Nah, si Leman CP ini menguatkan. Kalau tadi hanya mengatakan tak bias, variannya terkecil. Nah, ini si Leman CP ini menguatkan teorema sebelumnya. Jadi, apa? S vektor statistik cukup dan lengkap bersama. Nah, ya kan? Jadi T bintang merupakan fungsi dari ini, ya, tak bias. Maka T bintang merupakan UMWW. Nah, ini masalahnya kan kita belum mencari statistik yang cukup itu di mana memperolehnya, cukup dan lengkap itu bagaimana memperolehnya, ya kan? Nah, oleh karenanya kita punya yang namanya uh, apakah suatu fungsi keluarga atau fungsi densitas itu merupakan keluarga eksponensial reguler apa enggak? Apa yang dimaksud dengan itu? Nah, kalau misalnya fungsi kepekatan peluang itu merupakan fungsi kepekatan peluang dari keluarga eksponensial reguler yang bisa dinyatakan seperti persamaan 1041 ini, ya, maka maka statistik cukup dan lengkap itu dicari dari. Nah, kita lihat T-nya apa, T-nya ini, ya. Statistik cukup dan lengkapnya itu jumlah dari T itu. Jumlah dari T. Nah, apa yang dimaksud dengan kelas eksponensial reguler itu? Apa yang tertuang di sini, ya. Artinya fungsi kepekatan peluang itu bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian C yang argumennya parameter kali H yang argumennya data kali E pangkat. Nah, pangkatnya ini bisa
jumlah dari perkalian antara Q dan T. Q-nya fungsi dari parameter, T-nya fungsi dari data. Nah, gitu ya. Kalau misalnya cuma satu parameter ya kayaknya satu aja. Kalau dua parameter kayaknya dua dan seterusnya. Nah, ini teladan, teladan nih, ya. Teladan. Kalau ini menunjukkan bahwa eh, statistik ini adalah statistik komplit. Nah, kalau kalau ini kalau di sebelah kanan ini ya eh, sebagai kelanjutan setelah kita tahu bahwa suatu fungsi kepekatan peluang itu adalah keluarga eksponensial reguler, statistik cukupnya yang mana? Statistik cukupnya adalah jumlah dari ini, jumlah dari T. Kalau ada satu ya cukup jumlah dari TX, I ya. Kalau ada dua, yang kedua, T yang kedua dan seterusnya ya. Nah, itu. Nah, jadi itu yang dipakai sebagai alat untuk mencari statistik cukup dan lengkapnya yang mana ya. Statistik cukup dan lengkapnya adalah yang dari eh, apakah dia keluarga dari eksponensial reguler apa tidak. Oke. Nah, coba kalau eh, misalnya tahu nih ya. Ini stop share, main ya. Oke. Kelihatan bayinya nggak? Nah, ini ya. Nah, jadi ini misalnya teladan yang eksponensial dua parameter ya. Nah, ini kalau ini yang ring dependent ya, ring dependent yang teladan teladan satu parameter apa namanya keluarga eksponensial reguler ini. X binomial, X binomial ya. Eh, kemudian parameternya P. Binomial satu P itu berarti ini Bernoulli, Bernoulli ya. Nah, eh, Bernoulli, Bernoulli ini ya, satu P ya. Kan P pangkat X, satu min P pangkat satu min X. Nah, buat sedemikian rupa sehingga bahwa fxp ini ya memiliki bentuk seperti yang ada di sini persamaan 1041 ini. Nah, caranya ya, ini hati-hati. Ini P-nya parameter dan X-nya tidak bisa dipisah. Ya. Satu min P ini ada yang bisa dipisah, ada yang enggak. Satu min P pangkat satu min X itu sama dengan satu min P kali satu min P pangkat min X. Yang satu min P pangkat min X-nya nggak bisa dipisah. Ya, jadi mereka masuk di dalam eksponensial. Ya. Yang satu min P ada di luar eksponensial. Di luar eksponensial. Yang di dalam, ini kan sama dengan kalau X-nya di atas ini ya. P pangkat X dibagi satu min P pangkat X. Ya kan? Atau sebagai bilangan ini eksponennya dari X log P satu min P. Nah, ini adalah Q, QP. Ini QP-nya, log dari fungsi dari parameter. Ini T, ya nggak ada. Ini kan bisa dipisah perkalian antara T dan Q. Sedang di sini C, ini C-nya, ya CP, suatu fungsi dari parameter. Loh hanya satu aja nggak masalah, ya. H sama dengan satu, HX sama dengan satu bisa. Ya. Jadi
fungsi Tx ini, ya, yang sama dengan X ini, bisa digunakan menjadi statistik cukup dan lengkap. Jadi statistik cukup dan lengkapnya apa? Jumlah X atau jumlah Tx, ya. Makanya di sini dikatakan sebagai jumlah, ya, ya. Jumlah XI merupakan statistik cukup dan lengkap, ya. Jadi cukup dan lengkap untuk P. Jadi gitu. Ada teorinya. Jadi kalau yang pertama-tama itu tunjukkan bahwa jumlah XI ini statistik cukup. Tunjukkan bahwa jumlah XI ini statistik lengkap. Tapi cara mencarinya kan belum pada tahapan itu. Nah, pada tahapan yang di sini, cara mencari statistik cukup dan lengkap itu dengan menunjukkan bahwa fungsi kepekatan peluang itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, dan yang terakhir, yang teorema terakhir yang biasanya dipakai untuk menunjukkan, ini kalau kalau ini ring dependent itu kalau misalnya supportnya itu tergantung dari parameter. Ya. Supportnya tergantung parameter. Jadi misalnya X lebih besar dari atau sama dengan eta gitu ya. Itu menggunakan aturan ring dependent. Jadi dependent kan tergantung wilayahnya. Kelas eksponensial tergantung ringnya, ring dari X-nya itu apakah tergantung parameter atau tidak. Ini tergantung, ini contohnya tergantung parameter. Ya. Seper 2 theta, ini eksponensial 2 parameter, khususnya yang eta gitu ya. Nah, itu. Oke, yang terakhir ini basu. Basu itu biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa dua statistik itu saling bebas apa enggak. Contohnya begini, X1 sampai Xn memiliki fungsi kepekatan peluang bersama, nah, kemudian S statistik cukup, ya, statistik cukup bersama untuk theta, dan T statistik yang lain. Suppose that T is any other statistic, ya. Jika, ini syaratnya cuma ini aja, jika sebaran dari T tidak tergantung dari parameter eta. Eta di sini ya, eta itu parameternya X ini, ya. Maka S dan T tersebut, ini Pubaca nih, Pubaca S dan T itu dikatakan saling bebas stokastik, saling bebas probabilistik. Jadi secara peluang saling bebas. Oke, udah panjang ini. Mudah-mudahan, mudah-mudahan nggak ada yang tanya. Ada atau ada yang mau tanya? Silakan.